Todd, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Fadilah, mahasiswa PPG kategori 2, akan melaksanakan wawancara dengan guru terkait dengan identifikasi masalah yang saya temukan di kelas 6. Pertanyaannya ada 4, Pak. Yang pertama, apa penyebab serta solusi terhadap rendahnya kemampuan peserta didik mencari informasi pada teks eksplanasi? Silakan, Pak. Di sini jawab sesuai dengan apa yang saya alami, pengalaman saya aja ya. Ya, siap. Silakan, Pak. Di sini Bapak menanyakan tentang rendahnya kemampuan peserta didik mencari informasi ya. Di Ya. sini bahasanya mencari informasi, biasanya yang pengalaman saya itu anak-anak itu rendah dalam minat bacanya. Anak-anak sekarang itu untuk membaca itu sangat sulit. Sehingga karena membacanya rendah, minat bacanya, sehingga dia tidak bisa memahami apa yang dia baca. Begitu masalahnya kalau menurut saya, kembali ke minat baca anak. Nah, terus yang kedua, sarana perpustakaannya yang di sekolah, kalau ada, bukunya harus yang lebih menarik, yang diperbaharui, yang tidak terlalu zaman lama ya, karena anak zaman dulu sama sekarang pasti berbeda. Dan tentunya juga bukunya juga harus menyesuaikan. Menurut saya itu saja sih 2 poin dari masalah peserta didik yang tidak bisa mencari informasi ya pada teks eksplanasi. Kenapa Berikutnya, untuk solusinya apa, Pak? Mungkin dari model pembelajaran, metode, atau media? kalau saya secara pribadi ya karena di situ masalah utamanya adalah minat baca, ya harus digerakkan literasi di kelasnya ya Pak. Literasi di kelasnya harus ditingkatkan. Yang dulunya mungkin cuma 10 menit, berubahlah jadi 15 menit. Jadi usahakan anak itu udah cinta baca dan kebiasaan baca di pagi hari sebelum memulai pembelajaran itu udah terbiasa. Jadi lama-lama juga insya Allah itu bakal bisa diatasi. Jadi literasi ya paling utama. Oke, siap. Ya, Lanjut, Pak, ke nomor 2. Apa penyebab serta solusi rendahnya hasil belajar pada materi operasi pecahan campuran? Di sini pecahan ya? Ya, pecahan, Agak Pak. itu juga agak pecahan ya, pecahan. Pecahan itu lebih ke konsep ya. Jadi pastikan dulu sebelum anak memahami konsep, dasarnya dulu, terutama perkaliannya dulu. Kadang beberapa pengalaman di saya, perkaliannya belum bisa, diajarin konsep pecahan ya susah. Jadi pastikan dulu siswa itu memahami perkalian ya, konsep perkaliannya. Setelah itu baru ke konsep pecahannya. Terus pembelajarannya juga jangan yang terlalu konvensional ya. Kalau buat dari pecahan, kalau menurut saya pribadi pandangannya harus ada pembaharuan. Jangan yang dari teks langsung ke buku, langsung ke anak gitu. Di metode ceramah dan segala macam itu agak susah untuk periode anak sekarang ini. Ya. Udah, Pak. Lanjut ke nomor 3 ya. Apa Penyebab solusinya tidak? Solusi kan tadi udah. Ya, Oh iya. pembelajarannya supaya tidak konvensional gitu ya. Lanjut nomor 3 ya, Pak. Apa Harus dirubah penyebab ya, jangan konvensional. Ya, apa penyebab serta solusi rendahnya kemampuan peserta didik kelas 6 menyelesaikan soal matematika berbasis HOTS? HOTS ya, di sini ya benar-benar HOTS. Ini juga PR juga sih buat saya. Kalau menurut saya kembali ke siswa. Halo, Pak. Pak Bas. Kemampuan berpikir kritisnya itu rendah. Ya. Ya, berpikir kritisnya rendah. Terus pemahaman siswa terhadap teks masih rendah juga. Itu aja sih kalau menurut matematika berbasis HOTS. Apa untuk itunya, Pak? Untuk solusinya, Pak? Nah, solusinya ya harus sering dilatih ya materi-materi tentang HOTS atau soal-soal HOTS ya, supaya anak terbiasa dengan hal tersebut. Terus materi juga
pembelajaran untuk coach itu kan berbasis masalah. Jadi kasihnya yang seperti itu, materi yang berbasis dengan masalah ya, supaya anak mempunyai nalar yang sangat kritis ketika dikasih materi berbasis masalah dalam matematika. Oh iya. Lanjut ke nomor 4. Apa penyebab dan solusi rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi kerjasama ASEAN di bidang politik? Ini politik. Ya, politik, Pak. Kelas 6 ya? Kelas 6 Ya, ada. kelas 6 politik. Ada. Ini saya agak bingung tentang politik ya. Karena anak itu rata-rata di saya juga belum paham, belum tahu betul tentang politik. Baik secara kecil ataupun secara luas. Baik secara tingkat di kelurahan, politik di kelurahan antara RT, RW, dan birokrasinya itu kadang anak masih belum tahu. Apalagi di sini materi di ASEAN ya. Jadi benar-benar PR juga buat kita. Tapi ini insya Allah Pak Saiful juga bisa. Solusinya kalau menurut saya materinya harus lebih luas. Kedua, medianya juga. Medianya menggunakan globe ya, atau peta di buku ya. Terus yang ketiga, kalau menurut saya, mengaitkan apa yang dia sukai dengan materi ASEAN. Contoh dia anak-anak suka sepak bola. Kan ada di TV kan ada sering Piala AFF ya. Ya. Atau kompetisi SEA. Nah, itu kaitkan dengan itu. Jadi mereka mengenal negara, juga mereka tahu bahwa gabungan atau kompetisi atau politik di negara-negara ASEAN secara tidak langsung gitu ya. Oh iya. Udah, Pak? Udah? Oh iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abbasudin yang sudah menjelaskan dan sudah memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang saya hadapi. Mudah-mudahan nanti ini bisa memudahkan saya untuk menyelesaikan PTK nanti pas pelaksanaannya, Pak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan, Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.